Selamat datang di Jejak Kilometer. Hari ini, kita memulai perjalanan panjang dari Cibubur menuju pantai tersembunyi yang penuh pesona sawarna, Lebak, Banten. Bersiaplah menembus aspal panas, hiruk-pikuk kota, dan mengejar cakrawala. Episode kali ini, kita awali dari titik start, Cibubur, dan kita akan gas sampai ke Lebak Bulus. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Kita mulai perjalanan dari Cibubur. Langit cerah, suasana masih tenang. Tapi seperti biasa, jalanan ibu kota tak pernah tidur terlalu lama. Baru saja masuk ke ruas jalan Transyogi arah ke Pasar Rebo, sudah mulai terasa padatnya lalu lintas. Jakarta tetap setia dengan kemacetannya. Tapi justru disinilah sensasinya. Adrenalin touring dimulai saat kita belajar sabar dan sigap di jalan. Kami memilih jalur bawah, bukan tol, karena touring itu soal merasakan denyut jalan, bukan cuma kecepatan. Kami sempatkan isi bahan bakar dulu di pom bensin Ciracas. Kami isi Pertalite 30.000 cukup untuk bawa kita sampai masuk perbatasan Tangerang nanti. Salah satu hal penting sebelum touring jauh, jangan menunda isi bensin, karena di luar kota, pom bisa jauh dan susah ketemu. Lepas dari pom bensin, ternyata lalu lintas mulai padat. Ciracas ke arah Pasar Rebo benar-benar macet parah pagi itu. Kami sempat terjebak hampir setengah jam. Selip-selipan antar motor jadi rutinitas. Tapi itulah Jakarta, bahkan sebelum petualangan dimulai, kita sudah diuji kesabaran. Keluar dari pom bensin, kami kembali ke jalur utama. Kabar baiknya, jalanan mulai lancar. Dari Ciracas sampai Pasar Rebo, arus kendaraan cukup stabil. Gak terlalu padat, gak terlalu sepi. Suasana kota terasa hidup, warung sudah buka, anak sekolah melintas, dan aktivitas warga Jakarta mulai menggeliat. Tapi untungnya, jalanan masih bersahabat. Kami bisa cruising dengan kecepatan santai, cukup buat menikmati pagi. Setelah melewati Pasar Rebo, kami lanjut ke Jalan Raya Bogor. Arah kami jelas, menuju TB Simatupang. Alhamdulillah, arus lalu lintas tetap lancar. Ini salah satu rute favorit kalau mau hindari tol tapi tetap cepat. Mata mulai dimanjakan dengan kombinasi kota dan hijaunya pepohonan di tepi jalan. Touring di Jakarta bukan selalu soal macet, kadang ada momen damai juga. Keluar dari Jalan Raya Bogor, kami mengarah ke TB Simatupang, salah satu jalur utama yang membelah sisi selatan Jakarta. Perjalanan masih pagi, tapi suasana kota sudah terasa sibuk dan bergeliat. Mobil-mobil merayap perlahan, motor berseliweran mencari celah, dan trotoar dipenuhi langkah cepat orang-orang yang berkejaran dengan waktu. Di depan, kami terjebak di salah satu lampu merah yang cukup legendaris. Durasi hampir 2 menit, dan antrian kendaraan mengular ke belakang. Sambil menunggu lampu hijau, kami punya waktu sejenak untuk memperhatikan sekitar. Ketika lampu akhirnya berubah hijau, deru mesin kembali terdengar bersahutan. Kami lanjutkan perjalanan, perlahan, menyusuri jalan TB Simatupang, menuju Lebak Bulus. Perjalanan belum seberapa jauh, tapi tiap kilometer yang kami lewati selalu punya cerita.
gedung tinggi menjulang ke langit, berdiri kokoh di balik asap knalpot dan siluet pepohonan kota. Jakarta terlihat sibuk, megah, sekaligus sesak. Tapi di tengah hiruk-pikuk ini, ada denyut kehidupan yang unik, yang hanya bisa dirasakan dari atas jok motor. Langit mulai sedikit memudar. Sinar matahari menabrak permukaan kaca-kaca gedung, memantulkan pantulan cahaya ke jalanan. Kami menyadari bahwa meskipun macet, meskipun ramai, inilah wajah Jakarta yang sebenarnya, kota yang tidak pernah diam. Akhirnya, setelah menembus padatnya lalu lintas kota dan panasnya aspal Jakarta, kami tiba di Lebak Bulus. Di titik ini, suasana mulai berubah perlahan. Gedung-gedung tinggi masih terlihat di belakang, tapi mulai berganti dengan ruko-ruko, pertokoan, dan perumahan warga. Motor melaju lebih bebas, dan angin terasa sedikit lebih segar di wajah. Lebak Bulus adalah semacam gerbang pintu keluar dari jantung ibu kota, menuju kehidupan yang sedikit lebih tenang. Dan disitulah tujuan kami berikutnya, keluar dari Jakarta, masuk ke wilayah Tangerang Selatan. Bukan sekadar lintas administratif, tapi lintas suasana. Begitu melintasi perbatasan, ada hal yang langsung terasa berbeda. Lalu lintas lebih variatif. Jalanan cenderung sempit, banyak pertigaan dan simpangan mendadak. Tapi justru di situ letak tantangannya. Touring bukan cuma soal kecepatan, tapi juga adaptasi. Tangsel menyambut kami dengan wajahnya yang ramai, dinamis, dan penuh warna lokal. Semua ini mengingatkan kami, inilah Indonesia yang sebenarnya hidup, bergerak, dan penuh cerita di setiap tikungan. Masuk ke Ciputat, kami sempat melambat. Bukan karena macet, tapi karena jalanan makin sempit dan kendaraan makin banyak. Rute ini sering dipakai warga lokal, bukan rute utama, tapi rute kehidupan sehari-hari. Tapi di balik kesederhanaannya, ada rasa hangat. Beberapa pengendara motor lain mengangguk atau sekadar memberi senyum, semacam bahasa tak resmi antar pengelana jalan. Menjelang siang, kami mulai memasuki wilayah Pamulang. Cuaca mulai lebih terik, tapi angin juga makin kencang karena area mulai terbuka. Jalanan mulai menurun sedikit, dan kontur tanah terasa bergelombang. Ini pertanda bahwa kami benar-benar mulai meninggalkan dataran kota, menuju arah selatan Banten yang lebih luas. Pamulang adalah titik transisi. Di sini kota sudah mulai hilang, tapi desa belum sepenuhnya datang. Segala sesuatu terasa campur, ada modernitas, tapi juga banyak kesederhanaan. Setiap kilometer punya kisah, dan dari Cibubur sampai Pamulang ini, kami melewati berbagai wajah Indonesia, dari pusat kota yang sibuk, ke pinggiran yang hidup dengan caranya sendiri, dan perjalanan kita baru saja dimulai. Setelah menembus padatnya Pamulang dan lalu lintas Ciputat, akhirnya kami mulai masuk ke wilayah BSD, Bumi Serpong Damai, sebuah kota mandiri yang jadi simbol perkembangan urban di Tangerang Selatan. Dan begitu roda motor kami menyentuh aspal BSD, suasananya langsung terasa beda. Jalanan melebar, trotoar tertata rapi, dan pepohonan berjajar di sisi kiri dan kanan jalan. Lampu-lampu jalan berdiri tegak seperti penjaga, sementara kendaraan pribadi mendominasi jalan, mulai dari city car, SUV, sampai mobil-mobil listrik yang mulai akrab di BSD. Kami seperti masuk ke dunia lain, masih di Indonesia, tapi nuansanya sangat berbeda dengan apa yang kami lewati sejak dari Cibubur. Di sisi kiri kami,
menjulang gedung-gedung perkantoran dan kampus-kampus ternama. BSD bukan cuma tempat tinggal, tapi pusat teknologi, pendidikan, dan bisnis. Suasananya modern, serba cepat, tapi terasa lebih teratur dan tenang. Di depan kami, mal-mal besar berdiri megah, kafe berjejer di pinggir jalan, dan area terbuka hijau memberi sedikit ruang bagi napas kota. Tapi touring bukan soal glamornya kota. Touring adalah bagaimana kita menyatu dengan setiap kilometer, dengan segala karakternya. Di BSD, kami menikmati bagaimana motor melaju mulus, tanpa perlu tarik gas dalam-dalam. Jalan lebar memberi ruang untuk bernapas, tidak terlalu padat, tidak juga sepi, cukup nyaman untuk sekadar menikmati pemandangan sekitar. Langit di atas BSD siang itu cukup cerah, awan tipis menyapu perlahan, dan sinar matahari memantul di permukaan kaca gedung-gedung tinggi. Kami sempat sedikit memperlambat laju, sekadar ingin meresapi bahwa perjalanan ini bukan tentang cepat sampai, tapi tentang menikmati setiap momen yang kita lewati. Kami tahu, selepas BSD nanti, perjalanan akan kembali berubah. Kota modern akan perlahan hilang, berganti dengan perkampungan, sawah, dan jalan-jalan sempit yang menantang. Tapi sebelum itu, kami nikmati dulu suasana BSD sejenak, terasa seperti bukan sedang touring, tapi liburan kecil di tengah kota modern. Dan seperti biasa, kami akan terus melaju, karena perjalanan ini belum selesai, cerita baru menunggu di tikungan selanjutnya. Tetap di jejak kilometer, dan nikmati tiap tapak roda bersama kami. Kami akhirnya sampai di jantung BSD Pusat. Di sini, semuanya tampak megah dan tertata. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh, saling berlomba menembus langit. Kantor-kantor besar, hotel, dan pusat perbelanjaan tersebar rapi di kiri kanan jalan. Setiap sudut kota ini seperti dirancang dengan detail, jalur pedestrian lebar, lampu lalu lintas otomatis, dan taman-taman kecil memberi kesan hijau di tengah beton. Suasananya kontras sekali dengan perjalanan kami sebelumnya. Dari kepadatan Lebak Bulus ke sempitnya jalanan Ciputat, kini kami melaju di atas aspal lebar dan bersih tanpa guncangan sedikit pun. BSD Pusat memang simbol kota masa depan, tapi seperti semua perjalanan, kami tidak berhenti terlalu lama. Kami terus melaju ke arah luar kota, perlahan meninggalkan keramaian BSD. Gedung mulai menghilang satu persatu, digantikan lahan-lahan kosong yang belum tersentuh pembangunan. Tapi uniknya, jalanan di sini tetap bagus, aspal mulus membelah lahan terbuka seperti jalan bebas hambatan mini. Suasana jadi lebih tenang, tidak banyak kendaraan, angin mulai terasa kencang, dan pandangan mata lebih luas. Kami bisa melihat jauh ke depan tanpa halangan, langit biru, garis jalan lurus, dan di kejauhan tampak perbukitan kecil yang menyambut. Kadang kami berpapasan dengan truk proyek atau motor warga lokal. Kadang terlihat perumahan baru yang masih dalam tahap pembangunan, berdiri di tengah ladang kosong seperti benteng kecil. Namun di balik sepinya wilayah ini, ada kenikmatan tersendiri. Touring tidak selalu soal tempat wisata atau keramaian, justru ketenangan seperti ini memberi ruang bagi pikiran untuk bersih. Tak lama, kami pun masuk ke wilayah Parung Panjang, sebuah kawasan yang dikenal sebagai pintu masuk menuju Banten dari sisi barat. Langsung terasa perbedaannya, jalanan mulai lebih kecil, kontur tanah lebih naik turun, dan suasana desa mulai terasa. Di kanan kiri, rumah-rumah warga berdiri sederhana, warung-warung kecil melayani pembeli, dan suara kehidupan mulai menggantikan sunyinya jalan. Kami sempat memperlambat motor bukan karena macet, tapi karena kami ingin menyatu dengan lingkungan, merasakan angin, melihat wajah-wajah penduduk lokal, dan menikmati detak kehidupan yang berjalan pelan namun pasti. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, kami berhenti sejenak di sebuah tempat sederhana yang penuh kehangatan, saung durian Meng Asep. Di sini, suasana benar-benar berbeda jauh dari hiruk-pikuk kota. Di bawah naungan pepohonan rindang, kami menikmati udara segar dan keramahan penduduk lokal.
Setelah cukup beristirahat di saung durian Neng Asep, dan tentunya setelah menikmati durian segar yang menggoyang lidah, kami kembali bersiap melanjutkan perjalanan. Tangki sudah terisi, badan terasa lebih segar, dan semangat pun kembali membara. Dari tempat istirahat tadi, kami langsung mengambil jalur ke arah Jalan Raya Saimah, jalan utama yang menghubungkan area Parung Panjang ke wilayah Maja. Perlahan tapi pasti, suasana mulai berubah. Dari pedesaan yang tenang, kami mulai masuk ke kawasan yang sedang berkembang. Terlihat dari perumahan-perumahan baru yang mulai dibangun, iklan-iklan properti yang berdiri di pinggir jalan, dan jalanan yang mulai dilebarkan. Dan tidak lama kemudian, kami sampai di kawasan Kota Podomoro, Tangerang, sebuah kota baru yang menjadi bagian dari ekspansi hunian kelas menengah ke atas di pinggiran ibu kota. Di sini, suasana kembali terasa urban, jalan lebih ramai, pertokoan menjamur, dan kendaraan mulai padat. Sekilas seperti BSD, tapi dengan suasana yang lebih baru dan dinamis. Di beberapa titik, kami juga melihat pembangunan jalan baru dan pelebaran jalur yang menandakan kota ini masih terus berkembang. Perjalanan kami tetap lancar, kami mengambil jalur luar untuk menghindari pusat keramaian, dan tetap menjaga ritme touring, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, cukup untuk menikmati pemandangan sekaligus menjaga stamina. Perjalanan mulai terasa di tubuh, namun semangat tetap menyala. Kami tahu, ini belum akhir, tujuan kami masih jauh di depan, dan petualangan masih panjang. Tapi di setiap kilometer yang terlewati, kami belajar satu hal, bahwa setiap jalan punya cerita, dari beton kota, ke aspal desa, hingga jalur-jalur perbatasan, semuanya menyatu dalam satu alur yang tak terlupakan. Dan kami terus melaju, meninggalkan Kota Podomoro, mengarah ke Maja, Rangkas Bitung, hingga akhirnya ke Sawarna, tempat yang sejak awal menjadi titik akhir perjalanan ini. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari BSD, menyusuri jalanan Podomoro yang modern dan padat, akhirnya kami masuk ke wilayah Maja. Sebuah titik penting dalam perjalanan kami, karena dari sinilah nuansa kota mulai benar-benar memudar, dan alam Banten yang lebih asli mulai menyambut. Maja, sebuah kecamatan yang kini terus berkembang. Dulu kawasan ini lebih dikenal sebagai daerah perlintasan. Tapi sekarang, dengan pembangunan kawasan hunian baru dan hadirnya stasiun kereta yang aktif, Maja mulai jadi tempat yang ramai dilirik banyak orang. Namun meski geliat kotanya mulai terasa, Maja tetap mempertahankan karakternya sebagai daerah yang tenang dan bersahabat. Saat kami masuk wilayah ini, jalanan mulai sedikit ramai, bukan karena kendaraan besar, tapi karena aktivitas warga lokal. Suara klakson angkot terdengar bersahut-sahutan. Suasana khas pinggiran kota yang sederhana, tapi punya denyut kehidupan yang hangat. Di sisi jalan, kami melihat beberapa toko kelontong, bengkel kecil, dan warung makan berjejer rapi. Warga di sini menyapa dengan ramah. Bahkan beberapa pengendara motor lokal ikut menyapa ketika melihat rombongan kami melintas. Touring bukan hanya soal jalan, tapi juga soal interaksi sederhana yang membuat perjalanan terasa hidup. Tapi kami tidak berhenti di kota, kami teruskan perjalanan lebih ke dalam. Kami ingin merasakan sisi lain Maja. Kami melewati jalan yang sepi, hanya ada suara motor dan angin. Sesekali ada kendaraan dari arah berlawanan, tapi selebihnya hanya kami dan jalan. Disinilah kami mulai merasakan kedamaian. Maja seperti menjadi titik transisi dari keramaian urban menuju keheningan pedalaman Banten. Dari sini, arah kami selanjutnya adalah Rangkas Bitung. Tapi sebelum sampai sana, masih banyak cerita yang akan terukir di sepanjang lintasan. Dan seperti biasa, kamera kami terus merekam, karena setiap kilometer punya kisah. Setiap persimpangan punya cerita, dan setiap detik di atas motor punya makna tersendiri. Selamat datang di Maja, dan selamat datang di babak baru dari perjalanan ini. Tetap bersama kami di Jejak Kilometer karena jalan masih panjang, dan kisah masih terus berjalan. Setelah menempuh perjalanan jauh, melewati BSD, Podomoro, Parung Panjang, dan Maja, akhirnya kami sampai juga di Rangkas Bitung. Salah satu kota penting di Banten bagian barat, yang sejak lama jadi gerbang menuju dunia lain. Dunia yang lebih hijau, lebih sunyi, dan lebih asli. Saat roda motor kami mulai menyentuh aspal wilayah ini, terasa sekali perubahannya. Suasana kota mulai memudar. Gedung-gedung tinggi berganti pepohonan rindang. Papan reklama yang biasa menghiasi tepi jalan mulai digantikan hamparan sawah luas dan perbukitan kecil di kejauhan.
Rangkas Bitung bukan kota besar, tapi ia punya karakter yang kuat. Dari masa ke masa, wilayah ini menjadi simpul penghubung antara urban dan pedalaman. Dan buat kami, ini adalah titik di mana touring berubah jadi perjalanan rasa di mana keindahan jalan menyatu dengan ketenangan batin. Jalanan mulai lebih sempit, tapi justru itu yang membuat kami semakin fokus. Motor melaju pelan, memberi waktu untuk menikmati setiap detik perjalanan. Angin yang menyentuh wajah tak lagi membawa debu kota, tapi wangi dedaunan dan tanah basah. Di kanan kiri, sawah menghampar sejauh mata memandang, air di pematang berkilau diterpa cahaya matahari. Di kejauhan, terdengar suara burung dan kambing dari kandang kecil. Kadang kami melewati warga lokal yang membawa hasil panen, atau anak-anak kecil yang bermain. Momen seperti ini mungkin sederhana, tapi buat kami, justru ini yang paling membekas. Touring bukan sekadar jarak dan mesin, touring adalah tentang menyatu dengan tempat yang dilalui. Dan Rangkas Bitung mengajarkan itu dengan cara yang halus, dengan keheningan, dengan kesunyian, dengan keindahan yang tidak dibuat-buat. Tak lama kemudian, kami mulai memasuki area yang lebih dalam. Hutan-hutan kecil mulai menyapa di kiri dan kanan. Pepohonan tinggi menjulang, beberapa akar pohon keluar dari tanah, seolah ingin menyentuh jalan. Udara jadi lebih sejuk, lebih lembab, dan suara motor kami terdengar lebih nyaring, memantul dari batang pohon dan lereng tanah. Kami pun memperlambat laju, bukan karena jalan rusak, tapi karena kami ingin menikmati setiap detailnya. Burung-burung kecil terbang melintasi jalan. Ini adalah sisi lain dari Indonesia yang sering terlupakan. Di balik keramaian ibu kota, di balik gedung-gedung pencakar langit, masih ada tempat seperti ini. Tempat di mana waktu terasa lebih lambat, lebih jujur, lebih nyata. Dan kami bersyukur bisa menyusuri jalan ini, bisa menyentuh tanah yang masih asli, bisa menghirup udara tanpa polusi, dan bisa menyatu dengan semesta dalam perjalanan panjang kami. Sesekali, kami berhenti, bukan karena lelah, tapi karena ingin menyerap suasana. Kami sadar, semakin jauh kami dari kota, semakin dekat kami dengan makna. Suara motor menjadi teman setia dalam senyap, dan Rangkas Bitung yang awalnya asing kini terasa seperti rumah kedua, tenang, hangat, dan jujur. Sesuatu yang sudah lama tidak kami lihat dengan jelas saat berada di kota, tapi di sini, langit seperti melukis cerita baru. Dan setiap kilometer yang kami tapaki, seakan membawa kami lebih dekat pada esensi perjalanan ini. Kami terus menyusuri jalanan Rangkas Bitung, masih banyak yang harus dilalui, ke arah Cigemblong, Bayah, dan akhirnya ke Sawarna. Terima kasih, Rangkas Bitung, terima kasih untuk ketenanganmu, untuk keheningan yang indah, untuk alam yang masih setia menjaga. Setelah menempuh perjalanan panjang dari BSD, Parung Panjang, dan melewati Maja, akhirnya kami tiba kembali di jalur utama menuju pedalaman Banten. Tepatnya, kami masuk ke wilayah Gunung Kencana. Jam di motor kami menunjukkan pukul 3 sore, sinar matahari mulai miring ke barat, menciptakan cahaya keemasan yang jatuh di permukaan jalan, pepohonan, dan atap-atap rumah penduduk. Udara terasa sedikit berbeda. Sejuk, bersih, kami sudah semakin jauh dari keramaian kota. Gunung Kencana bukan sekadar nama, wilayah ini benar-benar menyajikan kontur perbukitan, turunan dan tanjakan panjang, serta hutan-hutan yang mulai padat. Aspal sebagian masih baik, tapi sebagian sudah mulai rusak. Di sisi kanan kami terlihat jurang curam dan lembah yang membentang luas, dengan petak-petak sawah dan ladang kecil. Perjalanan di sini menguji kesabaran dan konsentrasi. Kami tidak bisa melaju cepat. Setiap tikungan harus dilalui hati-hati. Tapi itulah seni touring ke pelosok seperti ini. Menikmati proses, bukan sekadar tujuan. Kami melewati beberapa kampung kecil. Warga menyambut ramah, melambaikan tangan, dan tersenyum ketika kami lewat. Di sini, waktu seolah berjalan lebih lambat.
Sekitar pukul 3:30 sore, kami mulai masuk ke jalur yang lebih liar. Hutan mulai menutup pandangan, sinar matahari semakin sulit menembus rimbunnya pohon. Di beberapa titik, jalanan hanya bisa dilewati satu kendaraan. Kalau berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan, kami harus menepi pelan-pelan. Di titik ini, rasa lelah mulai terasa. Perjalanan dari pagi sampai sore membuat bau kaku, tangan pegal, dan konsentrasi menurun. Tapi semua itu terbayar lunas dengan suasana yang tidak akan kami temukan di kota. Kami sempat berhenti sejenak di satu titik tinggi. Dari sana terlihat pemandangan menakjubkan, hamparan lembah hijau, rumah-rumah kecil di kejauhan, dan bukit lain yang mengintip dari balik kabut. Kami tidak bicara banyak, hanya diam, menyerap semua keindahan itu, sambil menikmati semilir angin yang menyegarkan. Perjalanan dari Rangkas Bitung ke Gunung Kencana ini memang tidak mudah, tapi disinilah keindahan sejatinya touring. Kami masuk ke tempat yang jarang dilewati. Kami melihat sisi lain dari Banten yang tidak banyak orang tahu. Alami, asri, dan penuh ketenangan. Sekitar pukul 4 lewat sedikit, suasana mulai berubah. Matahari turun lebih cepat. Warna langit berubah dari biru terang menjadi oranye kemerahan. Siluet pohon-pohon tinggi di sepanjang jalan mulai membentuk bayangan dramatis di aspal yang kami lewati. Kami sadar, waktu kami di Gunung Kencana hanya sebentar, tapi momen singkat ini akan kami ingat lama. Karena setiap meter jalan, setiap tarikan gas, setiap turunan, dan setiap tikungan punya cerita tersendiri. Gunung Kencana mungkin hanya titik di peta bagi orang lain, tapi bagi kami, Gunung Kencana adalah saksi sunyi dari perjalanan panjang ini. Saksi dari motor yang tak kenal lelah, tubuh yang mulai letih, tapi hati yang tetap bersemangat menuju tujuan akhir. Dan dari sini, kami akan terus melaju ke arah selatan, menuju Malingping, lalu ke Bayah, dan akhirnya Sawarna. Setelah menempuh ratusan kilometer dari Jakarta, melewati BSD, Parung Panjang, Maja, Rangkas Bitung, melewati pegunungan Gunung Kencana dengan tanjakan dan turunan tajamnya, akhirnya kami masuk ke daerah Malingping. Nama yang sudah kami dengar sejak awal perjalanan ini. Nama yang selalu muncul dalam peta rute touring. Dan kini, kami benar-benar menginjakan roda di tanah ini, Malingping. Sebuah kecamatan di selatan Banten yang menjadi gerbang ke pesisir selatan, gerbang menuju Samudera Hindia. Cahaya matahari mulai meredup, langit memerah, dan seluruh Malingping terlihat seperti dilapisi warna emas kejinggaan. Ada sesuatu yang magis dalam cahaya sore di tempat seperti ini. Pemandangan di Malingping luar biasa indah, hamparan sawah hijau membentang sejauh mata memandang. Pohon kelapa menjulang tinggi di kejauhan, gunung-gunung kecil membingkai langit barat yang terus memerah. Jalanan di sini tidak ramai, tapi juga tidak sunyi. Warga lokal beraktivitas seperti biasa, dan kami terus melaju, menyerap semua yang ada. Ini bukan hanya soal destinasi, ini tentang melihat kehidupan orang lain, dan merasakan betapa luas dan berwarnanya dunia. Di balik semua kelelahan, kami sadar bahwa momen seperti ini tidak datang dua kali. Momen ketika kamu merasa paling hidup adalah ketika kamu keluar dari zona nyaman dan menemukan kedamaian di tempat yang tidak pernah kamu kenal sebelumnya. Setelah cukup beristirahat, kami kembali melaju. Kini, Bayah adalah tujuan berikutnya, dan setelah Bayah, pantai, lautan, dan suara ombak besar Sawarna. Tapi Malingping akan selalu jadi bagian dari kisah ini. Bukan hanya titik di peta, tapi sebuah kenangan. Tentang perjalanan panjang, keramahan yang tak terlupakan, dan keindahan yang sederhana namun menyentuh.
Kini, sore mulai turun perlahan, udara tidak lagi panas. Langit berubah keemasan. Saat kami melihat sebuah saung kecil di pinggir jalan, kami putuskan untuk berhenti sebentar. Saung ini sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, beratap daun rumbia, tidak ada tulisan atau nama. Setelah sekitar 15-20 menit di saung itu, kami kembali bersiap. Kopi termos sudah habis, cemilan juga tinggal remah. Tapi semangat kami justru bertambah. Kami siap lanjut menuju Bayah, dan setelah itu, Sawarna. Jalur ini menantang, berbelok tajam, naik turun, dan sempit, tapi justru disitulah letak keindahannya. Setiap tikungan menyajikan pemandangan baru. Kadang ladang luas, kadang jurang kecil dengan sungai bening di dasarnya. Sore itu, alam benar-benar memanjakan mata kami. Ketika matahari sudah sedikit condong ke barat, kami tahu bahwa Bayah tidak jauh lagi, dan suara samar ombak mulai terasa. Udara menjadi lembab, segar, dan berbeda. Angin mulai berubah dari daratan menjadi angin laut. Touring seperti ini bukan sekadar menaklukkan jarak, tapi juga menyapa kehidupan-kehidupan kecil yang selama ini tersembunyi dari layar kota. Suasana semakin tenang, langit semakin memerah. Tapi kami belum ingin berhenti, kami ingin tiba di Bayah. Sebelum malam benar-benar turun, kami ingin merasakan angin laut menyentuh wajah dan melihat Samudera Hindia untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini. Setiap meter yang kami tempuh sore itu terasa seperti puisi. Perjalanan panjang seperti ini membuat kami lebih peka terhadap hal-hal kecil. Suara serangga, senyum warga, cahaya senja, dan rasa syukur yang pelan-pelan tumbuh dalam dada. Tapi sebelum kita benar-benar tiba, biarkan kami nikmati dulu setiap tikungan, setiap debu yang menempel di jaket, dan setiap detik sore yang tidak akan kembali. Setelah ratusan kilometer kami tempuh sejak pagi tadi, melewati berbagai kota, hutan, perbukitan, dan jalan berliku. Kini, kami hanya tinggal beberapa kilometer lagi dari tempat yang kami tuju, Pantai Sawarna. Jalanan mulai berubah, udara kini lebih lembab, dan hembusan angin mulai membawa aroma khas lautan. Bukan lagi udara kering dari daratan, tapi udara yang membawa rasa asin, aroma pasir, dan angin laut yang sejuk menyentuh kulit kami. Di kanan kiri jalan, pohon-pohon kelapa mulai menggantikan pepohonan hutan. Beberapa rumah warga tampak sederhana. Rasa lelah mulai terkikis perlahan, meski tubuh terasa pegal. Tapi hati kami justru semakin ringan. Perjalanan panjang ini seperti mengajarkan kami bahwa semua pencapaian besar memang perlu waktu, dan semua keindahan perlu kesabaran untuk sampai ke sana. Kami sudah bisa melihat perbukitan yang mengelilingi pantai dari kejauhan. Langit sore semakin dramatis. Cahaya jingga menembus celah pepohonan dan memantul di helm dan spion kami. Jalan mulai menurun, dan suara deburan ombak mulai terdengar pelan-pelan, mendekat, semakin dekat. Tanpa sadar, senyum muncul di wajah kami. Ada yang melambatkan motor, ada yang membuka kaca helm untuk menghirup udara lebih dalam, dan ada yang mengangkat tangan ke udara, ekspresi bebas setelah perjuangan panjang.
Akhirnya, pelang kecil itu muncul di depan kami. Selamat datang di desa wisata Sawarna. Dan akhirnya, setelah menempuh perjalanan sepanjang hari, dari pagi yang sibuk di Jakarta hingga sore yang damai di selatan Banten, kami pun sampai di gerbang masuk Sawarna. Kami pun berhenti sejenak untuk membeli tiket masuk, yang saat ini dibanderol Rp10.000 per orang. Murah, jika dibandingkan dengan pengalaman dan keindahan yang akan kami dapatkan di dalam. Seorang pria lokal menghampiri dengan ramah. Ia menawarkan bantuan untuk membimbing kami ke arah Tanjung Layar, pantai utama dan ikon dari Sawarna yang terkenal dengan dua batu karang raksasanya. Meski terkesan sebagai calo, kami melihat niat baik di wajahnya. Ia tidak memaksa, hanya menawarkan bantuan agar kami tidak tersesat di jalur yang belum kami kenal. Akhirnya, kami pun sepakat untuk mengikutinya. Ia membawa kami melewati jalur kecil, berkelok di antara pemukiman warga. Saat perjalanan kecil itu berlangsung, pria tersebut juga menawarkan penginapan untuk malam ini. Ada beberapa pilihan, katanya. Dari homestay sederhana hingga penginapan dekat pantai, yang katanya bisa mendengar suara ombak langsung dari tempat tidur. Kami hanya tersenyum sambil mengangguk, belum memutuskan. Tapi penawaran itu menjadi pengingat bahwa malam akan segera tiba. Dan kami butuh tempat untuk beristirahat. Tubuh sudah lelah, mata mulai terasa berat. Dan yang paling kami inginkan sekarang hanyalah meletakkan ransel, mandi air hangat, dan menikmati malam di pinggir laut. Kami sudah sampai, tapi cerita belum selesai. Malam di Sawarna, dan esok pagi di tepi laut. Oke teman-teman, jadi sekarang udah jam sekarang 21.57. jam 10. Jadi kita sewa gazebo. Nah sekarang kita tidur di sini teman-teman. Kayak gini guys. Sekali kan tadinya. Kita tidur di sini, terus motor di dalam. Dan mungkin next besok kita lanjutkan perjalanan sekitar jam 8 pagi ya. Sampai pulang ya, semoga aja lancar sampai tujuan pulang. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau masak dulu ya. Sebelum tidur nih, kita tadi udah nyewa tempat tidur di gazebo. Ini sekarang kita lagi masak dulu teman-teman, makan malam. Nah ini kita lagi masak nasi teman-teman. Oh kita lagi masak nasi guys. Ya, oke settingkan ya. Tuh lagi masak nasi guys. Ini kita juga bawa frozen food ya, bawa nugget segala macam. Ada sosis, kopi, ada mie juga segala macam. Oke banyak lah pokoknya. Nah ini teman-teman, jadi kita udah masak nasi tadi ya. Terus kita goreng-goreng frozen food juga, ada tempe di sini. Ini ada fish roll, ada bakso. Terus kita masak mie juga teman-teman ya. Oke lah semuanya tinggal udah lengkap, tinggal kita makan sekarang. Singkat cerita, pagi pun tiba dan saatnya kita menikmati matahari pagi dan indahnya pantai. Dan di sini kita menikmati segelas kopi dan rokok sambil melihat deburan ombak di pinggir pantai. Sungguh sangat indah ciptaan Tuhan. Dan mungkin sampai di sini dulu petualang kita. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini dan salam adventure.